mahasiswa stabil semester 2, NIM saya 02 50 12 40 12 15 24. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran di Staben Sriwijaya, Tangerang, Banten. A few moments later. Udah kan perkenalannya? Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih? Tentang kesulitan belajar. Lebih tepatnya jenis-jenis masalah dan kesulitan belajar. Kesulitan belajar tuh apa sih? Oke, nanti mari kita bahas ya tentang banyaknya jenis-jenis kesulitan belajar. 2 hours later. Ini dia yang akan aku jelaskan di dalam video ini. Masuk yang pertama yaitu pengertian. Di sini ada pengertian tentang kesulitan belajar, yaitu suatu kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam proses belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami atau menyerap informasi loh. Kita masuk yang kedua, yaitu inti dari pembahasan ini, jenis-jenis kesulitan belajar. Ada gangguan belajar secara spesifik, yaitu disleksia, diskalkulia, disgrafia, gangguan pemrosesan, gangguan pemrosesan pendengaran, gangguan pemrosesan sensori, gangguan pemrosesan visual, gangguan motorik dan persepsi, dan satu lagi, gangguan belajar nonverbal. Selain itu, ada kesulitan belajar secara umum, yaitu seperti sulit fokus untuk memperhatikan materi, atau dia punya masalah dalam indranya kayak penglihatannya, rabun tapi dia tidak pakai kacamata. Jadi dia akan mendapatkan kesulitan belajar itu. Terus seperti kesulitan dalam berinteraksi dan hiperaktif. Nah, ini ada kesulitan belajar lainnya, seperti perkembangan anak tidak sesuai dengan usia. Semisalnya siswa baru kelas 1 SMA, tapi dia mengikuti gaya orang yang sudah dewasa. Itu tidak bagus. Terus yang kedua ada kesulitan dalam menggunakan bahasa. Itu dapat mempengaruhi kemampuan bicara dia, kemampuan menulis dia, serta memahaminya. Dan ketiga ada masalah psikologis, seperti kecemasan atau trauma, depresi. Jika siswa memiliki masalah psikologis, siswa akan sulit untuk belajar, untuk fokus belajar. Ternyata banyak juga kan kesulitan belajar. Ada kesulitan belajar secara spesifik, ada secara umum, dan kesulitan belajar lainnya. Dan abis ini kita akan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Nah, di sini ada 2 faktor nih. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada eksternal. Internal itu seperti faktor dari dalam diri kita ya, seperti kayak bakat dan minat kita atau kondisi kesehatan kita. Sedangkan yang eksternal ini dari luar, seperti lingkungan, dukungan sosial, gitu deh. Nah, itulah 2 faktornya. Ada faktor apa tadi? Internal dan eksternal. Itu ada 2. Lanjut lagi yuk ke solusinya. Ini dia beberapa solusi untuk kesulitan belajar. Pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua bantuan profesional, seperti kita mencari bantuan dari seorang konselor atau guru atau psikologi. Yang ketiga ada menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Semisalnya kayak siswa disleksia, itu kita harus menerapkan pembelajaran apa sih yang cocok untuk dia, gitu loh. Terus ada dukungan sosial, kayak memberikan dukungan emosional kepada siswa yang kesulitan belajar. Dengan kita memberi dukungan, mungkin dia akan lebih termotivasi dan lebih terbantu. Terus ada pengembangan keterampilan, kayak membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang dibutuhkan. Seperti dia keterampilannya apa nih, jadi kita bisa kembangkan. Nah, udah kan
Udah kan kalian lihat solusinya? Jadi yaudah deh, kita lanjut ke bagian akhir. Udah kok udah, sudah tidak ada penjelasan lagi. Ini hanya catatan singkatnya saja. Bisa dibaca sendiri ya. Akhirnya selesai juga ya aku menjelaskan materi tersebut. Oke, sekarang saatnya apa? Saatnya tidur. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.